Sore, Sujogo. Kita jumpa lagi bersama Hanjing Ho Dayak. Ini personal reading, dari sini itu semua orang. Tapi kalau readingan ini ada yang cocok sama kamu, itu energi kamu ketarik diri dengan ini. Bisa kalian ambil yang positifnya, mungkin itu pesan dari semesta buat kamu. Seperti biasa, sebelum Jingho mulai dengan ini, Jingho mau ngasih kamu terapi-terapi tentang kesembuhan, luka batin, guna-guna, salah jalan, tentang menarik energi positif pasangan, menarik energi positif yang lainnya, juga membuka aura, dan menghilangkan energi negatif yang ada dalam tubuh kamu atau di dalam tubuh seseorang yang kamu doakan. Oke, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, satu antara hati, jiwa, dan pikiran kita. Semoga doa kita kusuk dan diterima sama Sang Pencipta. Yuk kita doa. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego dilumpuhkan hatinya, diturunkan egonya. Dan yang saat ini sedang terkena guna-guna, santai jalan, ditutupin, dipagerin, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Semoga dilepaskan semua energi-energi negatif dengan terapi energi Pocingo ini. Semoga kamu dibukakan auranya, diberikan kebahagiaan luar dalam, kesehatan lahir batin, dibukakan pintu jodoh kamu. Apapun yang kamu doakan selama positif, semoga dikabulkan. Dan semoga kamu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik terhadap kamu. Amin. Orange. Oh iya. Gitu dong. Mana tadi? Tunggu. Diam. Jangan. Ya. Mungkin sebagian kamu pernah punya kenalan ya. Kenalan ya mungkin awalnya terlihat baik sama kamu, ya mau entah cowok atau cewek ya. Ya. Tapi kamu tuh sebenarnya tahu orang yang kamu kenal itu sebenarnya baik nggak sama kamu, suka nggak sama kamu, sayang nggak sama kamu tuh kamu sebenarnya tahu. Jadi kenapa kamu mesti bingung ketika kamu berada di posisi ini ya? Saat kamu punya kenalan, ya mungkin di awalnya mungkin baik sama kamu, dan kesininya membuat kamu bingung, membuat kamu jadi kayak kepikiran gitu, jadi kayak mikir nggak jelas gitu. Sudah banyak sekali yang udah berkenalan mungkin sama kamu, ya mungkin ada
beberapa orang lah dari kamu sudah mengenal cinta ya. Udah banyak orang ya yang sudah kamu jalanin, bahkan sampai putus, terus jadian sama yang baru, putus lagi, jadian lagi, atau bisa jadi kamu balikan lagi. Nah di sini kamu ini punya banyak kenalan tapi kamu bingung siapa yang akan berjodoh dengan kamu kelak ya, karena saking banyaknya, mungkin saking seringnya kamu bercinta, maksudnya berhubungan dengan seseorang, tapi hubungan itu gagal, kandas terus gitu loh ya, sampai-sampai kamu bingung sebenarnya kamu tuh sama siapa sih jodohnya gitu, jodohmu tuh siapa sih gitu, di mana jodohmu gitu. Karena setiap kali kamu berhubungan sama seseorang ya, menjalin hubungan lah saya kata, setiap kali kamu menjalin hubungan selalu gagal ya, walaupun ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, bahkan kandas, bahkan 10 tahun pacaran ya. Karena macam-macam ya orang yang kamu yang kamu kenal dan yang kamu jadikan seseorang pasangan, ternyata orang itu malah manipulasi kamu, manipulatif kamu ya. Orang itu malah membuat kamu bukan malah bahagia gitu, tapi malah membuat diri kamu itu kayak bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan dirimu ini ya. Karena saking seringnya mungkin kamu berkenalan sama seseorang, dan ya niat kamu sih bagus, nggak salah kok kamu banyak kenalan lawan jenis ya, cowok atau cewek, nggak salah. Selama saat masa perkenalan kamu dengan seseorang itu tidak baper, kamu nggak akan masuk dalam perangkap dia gitu loh. Jadi kamu kenal sama si A, B, C, D, Z. Kalau kamu memang niatnya untuk pengen tahu orang ini baik atau tidak, orang ini bisa serius atau tidak, sebenarnya kamu bisa di tahap ke pertemanan gitu loh. Nah dalam pertemanan itu sendiri jangan pakai baper-baperan gitu, jangan pakai hati, jangan sampai ke baper gitu loh. Ujung-ujungnya kan kayak gitu, akhirnya kamu merasa kayak dunia ini nggak adil, kamu merasa kayak kok orang ini hanya main-mainin kamu aja gitu. Azan dulu ya saya. Ya di sini jengok kedengeran azan berisik, jadi berhenti dulu ya.
Oke. Jadi saking mungkin seringnya kamu berkenalan sama si A, si B, si C, ya kan? Terus nggak kunjung kamu temui yang seperti yang kamu inginkan, yang seperti yang kamu harapkan, ya. Makanya di sini kamu nanya, sebetulnya siapa sih jodoh kamu itu di masa depan, ya kan? Di sini kamu bakal bertemu dengan seseorang, ya, seseorang yang ini orang sudah kamu kenal, ya. Ini orang sudah kamu kenal. Ya, bisa orang di masa lalu, bisa juga teman di masa lalu, atau udah lama nggak ketemu, terus ketemu lagi. Atau bisa juga dulu kamu pernah ketemu, nggak sempat kenalan, atau pernah ngelihat dia, atau gimana seperti itu. Di sini ada dua orang, ya. Karena yang personal ini cewek, ya, kebetulan ini ada dua cowok. Tapi kalau kamu yang nggak personal dan energi kamu ketarik di sini, ya ini kamu sambil. Ini artinya kalau kamu cowok, ya di sini ada dua cewek, satu cowok, ya. Tinggal kamu balikan aja. Jadi jodoh kamu yang sesungguhnya di masa depan, ya, jodoh kamu kelak. Sebetulnya orang ini sudah kamu temui, ya. Kamu memiliki ikatan batin, ya. Kamu memiliki ikatan batin. Sebetulnya kamu sama dia ini cocok. Ya kalau kamu sekarang belum bertemu dengan seseorang ini, kamu bakal ketemu sama orang ini. Dan kebetulan saat ini kamu itu lagi kenal sama dua orang, ya. Ya, dua orang. Dan dua orang ini Jinguh lihat memang salah satu di antara mereka ada yang serius sama kamu, ada yang hanya manfaatin kamu, ya. Dan yang menjadi jodoh kamu ini seseorang yang pernah menyakiti kamu. Nah, pernah menyakiti kamu tuh bukan berarti hanya dia mantanmu atau enggak. Orang yang pernah nyakitin kamu bisa juga dulu kamu berteman sama dia dan dia pernah nyakitin kamu juga bisa. Menyakiti nggak harus dengan cara selingkuh. Seperti itu. Di sini ada kartu keajaiban, ya. Dan semesta selalu bersamamu. Kamu diberikan jalan dari semesta, ya, untuk memilah mana yang terbaik. Tapi kamu nggak paham, nggak sadar dengan arti kamu dikasih kesempatan sama semesta untuk memilih dan memilah yang mana yang terbaik, mana yang tepat buat kamu. Kamu nggak sadar untuk memperbaiki dirimu juga. Saking sibuknya kamu mencari yang terbaik dan kamu melupakan memperbaiki diri, ya itu sama aja bullshit, bohong. Sama aja kamu tuh kayak udah kerja keras tapi kamu nggak dapet hasil. Kayak gini loh, kamu sibuk membandingin, mencari yang tepat buat kamu, sehingga kamu tuh kenalan sama si A, B, C, kata gitu, ya. Ya. Nah, kamu lupa di saat kamu mencari yang terbaik, mencari yang tulus, yang setia sama kamu lupa
kamu lupa sama dirimu bahwa kamu itu perlu sembuh dulu, bahwa kamu perlu healing dulu, bahwa kamu perlu berdamai dulu dengan jiwa kamu. Baru energi itu datang nyamperin kamu. Karena jodoh itu sebetulnya gak perlu kita kejar. Ya memang kita perlu cari jodoh itu. Tapi nyarinya bukan dari kita, bukan dari mulut kita, bukan dari fisik kita, tapi dari energi kita. Dimana saat kamu sudah melembutkan hati kamu sudah sembuh dari luka batin kamu, sudah tidak ada kekecewaan, sudah sembuh lah, intinya sudah lahir lah kembali, sudah baru, sudah lahir kembali jadi baru. Sudah tidak ada dendam, sakit hati, kecewa tentang kehidupan ini yang kemarin yang pernah kamu jalani. Tanpa kamu mencari sana sini, energi itu nanti akan hadir gitu. Karena jodoh itu sudah ditentukan, jodoh sudah diatur. Tinggal bagaimana kita menjemput jodoh itu. Dengan secara tergesa-gesa, dengan gebu-gebu, tapi lupa caranya, lupa dengan diri kita bahwa kita juga masih sakit kok. Kita mau nyari yang baik. Kita masih sakit hati, tapi mau mencari pasangan yang baik, yang bisa menerima kita. Ya nggak bisa. Kita harus ini kan dulu, ya, siapkan sesuatu yang baik juga untuk pasangan kamu itu. Kalau keinginan kamu seperti itu, ya kamu harus melakukan yang terbaik untuk diri kamu. Ya. Dan dua orang ini yang saat ini sedang dekat sama kamu ini, satu memang ada yang tulus, ya. Dan yang satu mendekatimu memang hanya manfaatin kamu, ya ini bisa manfaatin masalah finansial, waktu, atau hal yang lain, atau tubuh kamu, atau seperti itu. Mau cowok mau cewek sama aja, ya seperti itu. Dan di sini ini usianya memang agak berbeda, ya. Ada yang lebih tua dan muda, yang nggak jauh sih bedanya. Cuman Jingo ngelihat semesta sih lebih mengarahin ke yang lebih tua. Jadi gini loh, ada dua orang, misalkan yang satu umur 20 tahun, yang satu umur 22 tahun. Nah ini yang lebih marah yang ke 22 tahun gitu loh, seperti itu. Cuman kamu lebih kayak, hatimu lebih ke arah yang nyakitin kamu. Maksudnya yang main-main gitu loh. Dan Jingo mau lihat lagi di sini. Tariklah. Bahkan hubungan kamu nggak ada solusinya. Kamu nggak ketemu titik terangnya di mana. Karena kamu sendiri aja hancur. Kamu sendiri aja belum healing, menyembuhkan luka hati kamu. Healing itu melepaskan semua energi negatif, seperti contoh kekecewaan, sakit hati, putus asa, trauma, dendam, iri, atau segala macam. Intinya itu semua itu energi negatif. Itu dihilingkan, dilepaskan, dan berdamailah dengan jiwa kamu. Ya, supaya kamu bisa berdamai dengan jiwa kamu, ya luangkan waktu kamu untuk meditasi, atau kalau emang kamu nggak mau meditasi, kamu berdoa khusyuk supaya kamu bertemu dengan sesuatu yang harusnya kamu terima gitu, ya entah itu kabar dari pesan dari diri kamu gitu loh. Kamu tuh sampai nggak mendengarkan aba-aba dari dalam dirimu gitu. Ya mungkin wajar ya, mungkin kamu udah terlalu banyak menerima kesakitan, kebohongan dari orang gitu loh. Seperti itu. Dari pertanyaannya kamu pengen tahu siapa jodoh kamu di masa depan. Jodoh kamu udah dekat. Yang menjadikan jauh itu ya energi kamu sendiri. Bagaimana bisa jodoh kamu itu datang dalam keadaan kamu aja masih kayak gini. Seperti itu. Dan kamu bisa mewujudkan apapun yang kamu inginkan selama kamu sudah bertemu dengan dirimu, jiwamu. Ya, cintai diri kamu. Kamu bisa mewujudkan itu semuanya. Gitu. Tapi kalau kamu belum mencintai diri kamu,
belum memaafkan dirimu, belum memaafkan keadaan, belum memaafkan mereka, atau ini kamu masih menyimpan kayak ketakutan, cemas, khawatir, kecewa, aduh nggak karuan itu. Ya walaupun semesta memberikan keajaiban, ya nggak bisa sampai di kamu gitu loh. Ya, Singo tambahin lagi untuk 3 kartu ya. Jodoh kamu ya. Jodoh kamu seseorang yang benar-benar sayang sama kamu. Ya ini di sini udah. Ya. Tapi memang orangnya agak sedikit egois gitu. Egois. Sini aja. Dan kamu di sini hatimu seperti yang Jingo jelaskan tadi di depan, ya. Kamu masih kayak gini, ya. Bisa kata kayak mobil itu bagus luarnya, dalamnya udah bobrok kabeh, ya. Gini. Pengen mobilnya lari cepat tapi nggak di servis, nggak bisa. Jadi jodoh kamu di sini udah deket banget. Satu lagi ya. Bentar, ntar Jingo sebut ciri-cirinya. Ciri-cirinya memang orangnya agak sedikit egois, bukan sedikit ya, orangnya agak sedikit egois ya. Dan orangnya juga sudah kamu udah kenal, ini baik ya. Sebetulnya kalau masalah keuangan ya dia ada tanggung jawabnya ada gitu ya. Semoga kamu udah bertemu dengan orang ini ya. Kalau memang belum bertemu dengan energi yang Jingo sebut, ini kamu bakal bertemu dengan orang ini ya. Dan di sini banyak banget perbedaannya ya. Mungkin kamu bisa beda negara, beda ras, beda usia, beda keyakinan, banyak perbedaannya ya. Namanya jodoh nggak tahu lah, kan yang ngatur Tuhan ya kan ya. Itu nama dari dulu namanya jodoh ya, memang kita berbeda dijadikan satu, saling melengkapi ya. Kayak tangan kanan dan kiri takdirnya bersama gitu loh ya kan. Berbedanya banyak, fungsinya juga beda, kanan fungsinya beda, kiri fungsinya beda, tapi kalau nyatu saling melengkapi walaupun berbeda ya kan menjadi kuat gitu loh gitu. Tapi kalau perbedaan itu malah dijadiin kamu ini ya sulit, akhirnya begini, sampai-sampai kamu nggak bisa mana ngelihat mana yang baik mana yang enggak gitu loh ya. Cuma masih kurang puas di sini. Ini kenapa energinya agak sedikit agak ngandat gitu ya? Karena Jingo kayak ngerasa ngelihat itu ada yang nahan gitu. Ya. Energinya kamu tuh kayak ditutup gitu loh. Ya. Siapa jodoh kamu di masa depan atau jodoh kamu kelak? Ya. Kamu bakal bertemu dengan jodoh kamu di saat kamu sudah menyiapkan hati kamu, dengan ya, kamu udah sembuh dari luka hati, sudah benar-benar intinya kamu sudah lahir kembali. Ya, ya seperti itu. Di saat kamu sudah meyakinkan diri kamu, ya. Intinya kamu bakal bertemu dengan seseorang yang tepat, bukan yang baik aja. Terkadang orang tepat itu datangnya nggak dari orang baik-baik juga ada gitu. Ada juga dari orang yang dulunya jahat sama kamu atau dulunya penjahat atau gimana. Ada gitu loh. Gitu. Semua tergantung dari energi kamu gitu loh. Nah, energi seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu itu ya ngaruh dari energi kamu gitu. Gitu. Jadi miliki hati yang bersih gitu. Ya nggak usah dipedulikan lah orang mau nilai kamu kayak gimana gitu. Yang penting kamu tidak melakukan seperti hal yang dia pikirkan gitu. Tapi di sini kamu udah salah kaprah mikirnya ya. Ya. Karena dua orang ini memang ya, setiap orang punya sisi buruk, sisi baik ya. Nah, kebetulan dua orang ini hadir dalam kehidupan kamu. Sisi buruknya nih keluar semuanya. Nah, ini anggap
bagian dari kayak teguran aja dari semesta untuk kamu. Saat kamu bisa menerima, ambil pelajarannya di sini, ya, dan kamu ambil sisi positifnya dan melihat dengan sudut pandang yang berbeda, oh iya, jodohmu itu kamu hambat sendiri gitu loh. Jadi gini, oh iya, jodohku kok aku hambat sendiri gitu loh. Kalau aku kayak gini terus, aku nggak akan ketemu jodohku. Ya walaupun jodohku udah dekat, nah gitu. Ini harus ada diubah, harus diubah nih. Singo juga ngelihat di sini ada orang yang memang nggak senang sama kamu ya, menaruh dendam, sakit hati gitu. Ya, menaruh dendam, sakit hati dalam hubungan kalian ya. Ya, wajar lah ya, orang nggak senang sama kamu. Tapi ini bahaya ini kalau kamu nggak cepat-cepat mengambil kesimpulan, nggak cepat-cepat mengambil langkah, ya, mengambil jalan yang baik, yang gimana lah intinya. Jangan sampai salah ngomong, karena kamu berhubungan dengan orang yang keras, ya, temperamen tuh bisa mukul, bisa mulut, bisa ini ya, bisa nekat, ya, seperti itu. Jadi intinya di sini jodoh kamu udah keluar semua di sini, jodohmu ada. Nah, Jingho hitung keseluruhan dulu ya. 2, 4, 9, 10, 1, 9, 9, 2, 5, 4, 1. Ya. Sebetulnya 5. Ya. Siapa yang berjodoh dengan kamu di masa depan? Ya. Seperti yang juga jelaskan tadi, seseorang yang pernah membuat kamu terluka. Ya, terluka tuh banyak macam, terluka hati, terluka apa, ini seperti itu. Ya. Dan orang yang sudah pernah kamu lihat atau kamu kenal atau kamu tahu gitu loh, kayak gitu. Yang menjadi jodoh kamu. 5 sama 7 tuh berapa sih? Aduh. Jadi siapa? Aduh. Siapa jodoh kamu di masa depan? Orang yang pernah menduakan kamu juga ada di sini. Ya. Ini ada energinya, energi soulmate juga, energi karma juga ada. Jadi orang ini dulu pernah menduakan kamu, atau tadi yang Jino sebutin juga ada di sini ya, kayak gitu. Ya. Dan orangnya ini mana, Bu Jingho? Orangnya sudah dekat sama kamu sebetulnya keberadaannya, tapi kamunya yang nggak sadar karena kamu sibuk mencari orang yang baik, tapi lupa untuk memperbaiki diri, menyembuhkan luka hati juga. Ya, saat kamu memiliki musuh atau memiliki masalah, atau saat kamu menghadapi orang yang nggak senang sama kamu, ya. Jadi gimana sih kamu tuh supaya bisa menghadapi musuh? Karena kamu kan ya punya musuh, banyak banget ya musuhmu ya. Karena banyak orang yang nggak senang sama kamu, banyak orang yang nggak suka sama kamu gitu loh. Ya, jadi kamu ini gimana sih cara ngadepin orang-orang yang nggak senang sama kamu atau yang kamu anggap dia musuhmu? Ya, kalau kamu nggak merasa salah, atau kalau kamu nggak merasa gimana ya, kamu biasa aja, santai. Terkadang kamu punya musuh, ya. Terkadang ada orang yang nggak suka sama kamu. Itu orang nggak suka sama kamu bisa terlahir dari dia sirik, atau bisa juga memang kamu punya kesalahan. Ya, tanggepin aja dengan baik, dengan bijak gitu loh. Ya. Dan jangan lupa selalu berdoa. Karena doamu itu penting banget. Walaupun kamu
saat berdoa orang nggak lihat, tapi semesta akan menyampaikan doa-doa kamu itu. Dan perlahan orang yang memusuhin kamu kan dibukakan hatinya gitu. Jadi kamu fokus aja ke kerjaan kamu, atau fokus ke healing kamu, atau fokus ke apa seperti itu. Di sini ada lawan jenis yang nggak suka sama kamu, ya. Terutama ini orang yang pernah berhubungan dengan kamu, ya, seperti itu. Dan juga ada seseorang yang bukan punya hubungan sama kamu, tapi mungkin hubungan berteman atau apa gitu, ya. Ini karena finansial, ya. Mungkin dia ini iri dengan kemajuan kamu, kesuksesan kamu, atau gimana, atau juga iri dengan keberhasilan kamu atau kebahagiaan kamu di sini. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya kamu tanggapin aja dengan santai, ya kan? Tetap baik. Jadi kalau dia musuhin kamu, jahatin kamu, gimana cara menghadapi dia, ngadapin dia dengan baik? Doakan aja, doakan dari jauh. Gitu. Doakan yang positif, bukan doain yang buruk, ya. Seperti itu, ya. Di sini ada saingan, masalah finansial, atau ada yang ini orang yang musuhin kamu ini ada yang berhubungan dengan finansial, ada juga yang berhubungan dengan pernah berhubungan dengan dirimu tentang hubungan percintaanmu. Jadi ini kamu kenapa sih? Ini orang sebetulnya ya nggak terlalu yang gimana-gimana, cuman kamu kenapa nganggap dia sebagai musuh? Ya, jangan. Ya, di sini ada kartu keajaiban tapi kebalik. Artinya kamu dilindungin sama semesta, sebetulnya kamu diberikan keajaiban, artinya kamu tuh dikasih kuasa, ya, untuk meluruskan itu semua, tapi nggak bisa langsung gratis gitu, ya. Lebih ke arah dirimu dulu, seperti itu. Kalau kamu ngadepin musuh kamu atau ngadepin orang yang nggak suka sama kamu dengan panas hati, dengan sakit hati seperti ini, nggak bisa. Hadapi dengan tenang, dengan lembut hati, gitu, ya. Kalau kamu menghadapi musuh dengan lembut hati, dengan tetap, kalau kamu baik tetaplah baik gitu loh. Walaupun banyak sekali yang musuhin kamu gitu. Semakin kamu dimusuhin, justru kamu bersyukur. Itu adalah bagian dari kamu untuk memperbaiki diri kamu. Jadi untuk men-trigger kamu, jadi untuk mengingatkan kamu, kenapa banyak orang yang nggak seneng gitu? Atau kenapa kok jadi banyak musuh gini? Oh, artinya kamu lebih ngarah ke dirimu gitu loh. Ada yang diperbaikin gitu. Jadi dihadapi dengan kepala dingin. Ya. Dan positive thinking. Ngadepinnya seperti itu. Walaupun kamu gak suka banget sama orang ini, benci banget sama orang ini, tapi kan perlahan-lahan kebencian atau kemarahanmu tuh kan bisa luntur saat kamu tuh sering kamu buat doa gitu loh. Apalagi kamu mendoakan dia yang jahatin kamu, atau mendoakan dia yang kamu anggap musuh itu, mendoakan yang baik, semua kan luntur. Tapi kalau kamu ngadepin semuanya dengan seperti ini, api kamu balas api, ya nggak ada solusinya. Akhirnya keajaiban yang harusnya kamu rasakan jadi kebalik, ya. Satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Anggap ini bagian dari pembayaran karma kamu, ya. Saat ada orang yang kamu anggap menjadi musuhmu, ya kamu merasa kamu tersakiti atau terapalah, anggap itu bagian dari kamu sedang bayar karma, dan bagian dari proses healing kamu. Karena healing yang sungguh-sungguh itu kita harus kuat nahan badai, kuat ini semua gitu.
Jadi ketika kamu menghadapinya dengan hatimu yang kasih, ya nggak penuh dendam, ya, ya mungkin kamu menganggap dia musuh, mungkin terlalu banyak kesalahan atau apa yang dia lakukan ke kamu. Tapi ketika kamu memilih untuk memaafkan, ya, membuka hati bukan berarti membuka hati untuk menerima, bukan, membuka hatimu untuk supaya kamu bisa memaafkan dirimu, menerima keadaan gitu loh. Jadi jalannya enak, masalah jodoh, karir, bahkan aura kamu juga bakal kebuka gitu loh. Kalau ini yang kamu terapin di diri kamu. Semua ini anggap suatu teguran atau pengingat bahwa ada sesuatu hal yang harus dibenahi dari dirimu. Supaya kamu ketemu orang yang salah gitu. Gitu. Dan memang energi orang ini Jingo ngelihat dia kayak memang menyimpan sesuatu dendam sih sama kamu. Ini cowok ya, kalau kamu yang nonton cewek ini cowok, kalau kamu nonton cowok ini cewek. Pokoknya lawan jenismu ya, seperti itu. Kayak naruh dendam gitu, kayak gitu, sakit hati. Mungkin dia merasa ada sesuatu yang pernah kamu hancurin dulu mungkin, atau apa gitu. Dan dia dendam. Jadi cara ngadepinnya ya santai gitu loh. Gak usah pakai emosi. Kita hitung keseluruhan, hitung kuno ya. 10 1, satu lagi 2, 6, 8, 2, 7, 5, 3, 2, 3, 2. Kita hitung kuno 5. 5 sama 7. Dari tadi hasilnya sama ya, 57, 57. Ini 12, ini 3. Ya. 3 memang energinya memang agak panas ya. Agak panas 3. Jangan sampai kamu melawan musuhmu atau melawan orang yang nggak senang sama kamu dengan emosi, jangan sampai. Ya. Karena iblis ini nanti bakalan bernaung di dalam diri kamu sehingga kamu malah mempersulit kehidupan kamu untuk melangkah gitu loh. Melangkah cari jodoh, atau rezeki atau apa gitu. Jadi gimana caranya? Ya ngadepi santai, relax. Ya, 3S santai serius selesai gitu. Tapi yang lebih bagus lagi sih memaafkan. Ya. Gitu. Ya nggak bisa lah Jingho gitu. Ya mau gimana? Dengan kamu memaafkan, kalau emang kamu nggak bisa maafin dia, tolonglah maafin diri kamu lah supaya kamu nggak larut, nggak terjebak dalam kebencian, keamarahan gitu loh. Supaya ini nggak kebalik gitu. Dan jodoh kamu sebenarnya udah deket tadi, tapi akhirnya ngejauh karena energi kamu di dalam tubuh kamu seperti itu dalam dirimu. Ya. Jadi ini energinya agak berat banget say, karena nggak tahu kenapa ya. Tapi semoga aja kamu paham di sini agak, walaupun agak-agak berat gitu. Ya. Pesan dari semesta. Jadi pesannya di sini kamu harus yakin, jangan bimbang, jangan bingung, jangan ragu. Ya. Ya walaupun kamu terluka, kamu seperti ini ya. Semua orang pernah terluka, semua orang pernah dikecewakan, disakitin, dirugikan pernah. Ya. Walaupun saat ini keadaan kamu seperti ini, kondisi dalam diri kamu, di dalam tubuhmu, dalam dirimu, kondisi seperti ini. Tapi pesan dari semesta, yakinlah. Makanya kenapa Jingo tadi nyuruh kamu untuk lebih berserah sama Sang Pencipta, ya, berdamai dengan jiwa kamu. Karena semesta bersamamu gitu loh. Ketika kamu yakin, ya. Ya jangan jangan yakin aja. Ya yakin bahwa
hal positif bakal terjadi. Yakin semua ini akan berubah lebih baik, atau kamu yakin semua ini akan berubah lebih buruk? Nah, kalau kamu sudah bisa bicara seperti itu, kamu harus tahu, gue yakin nih bakal berubah jadi buruk nih. Nah, kamu harus nyari celah nih. Wah, gue harus bagaimana nih? Nah, kalau kamu yakin ini bakal berubah jadi lebih baik, nah ini lepasin gitu. Karena ada kartu keajaiban tadi, supaya nggak kebalik. Nah, 5 sama 7. Kenapa dari 57, 57, 57? Sekarang 57 lagi. 5 sama 7, 12, 3. Jangan sampai ada sisa segitiga. Ya, ya, ya. Hidup ini pilihan, ya. Kamu pengen mencapai tujuan kan? Pengen jodoh, karir, ya kan? Dari tadi 57, sekarang 57. Ini sekarang 57 lagi. Ya. Kalau kamu pengen bertemu dengan jodoh kamu, ya kamu harus berdamai dengan jiwa kamu, ya. Ya, 5 sama 7 itu 12. Kamu pengen ketemu jodoh kamu. Kamu harus berdamai dengan jiwa kamu. Satukan hati, jiwa, dan pikiran kamu. Dua menjadi satu. Nah, kalau kamu belum yakin dengan hatimu, hidupmu, pilihanmu, ya kamu bakalan kayak kita tadi, menjalani semuanya. Niatnya pengen nyari yang baik, tapi malah kamu baper semua. Akhirnya ya kayak gitu. Kejebak dalam permainan sendiri. Jangan sampai, ya. Hidup ini pilihan. Di sini yang Jingo lihat juga ada pesan dari semesta. Finansial kamu bakal bagus di sini. Ada kenaikan, tapi ini bisa naik, bisa turun. Tapi kalau kamu mau memilih yang lebih ke arah yang positif lah, ya, semua akan berubah lebih baik gitu. Nah, berubah yang positif atau negatif semua tergantung dari kamu, ya. Kan di sini kan 7 ya, 5 ketemu 7. Nah, ketemu beruntungan kamu, ya, kamu pengen impianmu terwujud, pengen ketemu jodoh, pengen ketemu karirmu yang baik. Tapi pilihan kamu kamu selalu dihadapkan dengan suatu pilihan. Mau pekerjaan dibingungkan, mau jodoh sama. Nah, selalu ya, karena kamu sendiri sebelum kamu healing, kamu udah buru-buru gitu loh. Kenal ini, kenal itu gitu. Makanya dipikirin dulu gitu, supaya nggak bingung di tengah jalan. Saran dari semesta, ya, lembutkan hati kamu. Mungkin kamu kurang sabar dalam menghadapi situasi ini. Mungkin kamu udah bilang udah sabar kok, Jingho. Iya, kamu mungkin bilang udah sabar, tapi tanpa kamu sadari kamu ngeluh terus dalam hati kamu gitu. Jingho ambil yang merah ya. Ya, sarannya di sini harus ada yang ditinggalkan, dilepaskan, harus ada yang diubah, ya. Mungkin kamu kemarin malas, ya jadi rajin lah gitu. Karena di sini saran, kalau kamu pengen tentang finansialmu bagus, ya, supaya berakhir yang nggak hokinya, supaya jadi hoki lagi, ini merah ya. Ya, kamu berusaha lebih keras lagi gitu loh. Ya. Di sini bakal ada kesuksesan. Kamu pengen sukses ya dalam finansial, ya. Semua pelan-pelan, jangan ego. Jadi turunkan ego kamu. 69. Ya, jadi saat kamu bekerja, masalah percintaan jangan dibawa ke pekerjaan, masalah pekerjaan jangan dibawa ke percintaan. Jadi harus balance. 69 itu sebagai hubungan gitu loh, hubungan antara kamu dan dirimu, antara hubungan kamu dan seseorang, atau antara hubungan kamu dengan pekerjaan. Ini jadi sarannya, tolong ya, jangan dicampur adukkan supaya ini terjadi gitu loh. Nah, 4 sama 7 itu 11. Bener gak sih? 11 ketemu 2. Jadi kamu harus benar-benar saat bekerja ya bekerja, dan kamu harus bertemu dengan dirimu, ya, fokus dengan diri kamu, ya, itu supaya nggak berakhir sia-sia ya ini, ya. Kamu bertemu dengan jodohmu, kamu juga bertemu dengan kesuksesan kamu, tapi proses ya, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan egois juga ya, jangan mau hasilnya aja tapi nggak mau jalan prosesnya, ya, seperti itu. Jadi kalau kamu nggak mau melepas yang negatif, ya bubar. Di sini dia melihat bakal bertemu dengan jodoh, ya, seperti itu. Ada energi twin flame juga di sini, soulmate, twin flame. Itu keyakinannya 4, ya. Di sini kamu harus yakin
Kamu harus melepaskan hal yang negatif atau pemikiran negatif atau energi negatif. Nah, itu macam-macam energi negatif itu, ya, banyak macam. Lepasin dengan cara kamu healing, ya. Walaupun kamu banyak orang yang kamu deketin di sini atau yang deketin kamu, tetap hati kamu merasa sendiri. Nah, di saat kamu yakin walaupun sendiri dan kamu melepaskan semua yang di dalam tubuh kamu tuh kayak keraguan, trauma, amarah, apa segala macam lah, saya kayak apa, ketakutan atau apalah segala macam, itu dilepaskan. Nah, 4 sama 7 itu 11. Ya, 11 kita tunggu 2. Balik lagi energinya. Energi itu di sini ya. Jadi lagi-lagi harus ada yang dilepas. Jadi harus dilepas. Lepasin. Kamu ngelepasin apa? Ngelepasin maaf. Atau ngelepasin apa? Ya semua. Melepas itu ya sama aja kayak kita harus rela gitu loh. Nah, di saat kita rela melepaskan, kita bakal mendapati sesuatu gitu loh. Tanpa kita mencari, tanpa kita ini gitu loh. Gitu. Karena tadi kelihatan semua ya. Finansial, jodoh, temu di sini. Saat ini kamu sendiri, meskipun kamu berjalan sama si A, B, C, D, kamu sendiri. Tapi walaupun sendiri dan kamu yakin kamu melepaskan sakitmu, healing, bertemulah dengan jodohmu, soulmate-mu. Ya, karena 4 sama 7 itu 11. 11 kita tunggu, 1 dan 1 itu 2. Bertemu dengan jodohmu. Nah, gak ada 3 orang kan, 2 orang. Walaupun saat ini kamu berjalan sama orang banyak. Dan saran dari Jingho, tolong maafkan orang yang gak suka sama kamu. Dan jangan sampai kamu punya musuh. Walaupun orang itu gak senang sama kamu gak usah bilang bahwa itu musuhmu. Gak usah bilang begitu. Gak usah. Oke? Jingho kasih bonus dari semesta ini buat kamu. Di sini ada salib. Ya, ini cuma lambang ya. Ya. Ini bisa lebih dekat ke Tuhan ya. Ini bisa kalau kamu sesuai dengan keyakinan kamu ya. Berdamai dengan jiwa ya, lebih dekat sama Sang Pencipta ya. Hidup ini pilihan. 1 dan 4 itu 5. Jadi saat kehidupan kamu menerima badai, kesakitan, kesesakan, ketidakadilan, kamu lepaskan dan kamu yakin ya, cari Sang Pencipta, carilah Tuhan ya. Dalam iman kamu harus ada keyakinan di sini. Karena hidup ini pilihan, kamu harus yakin bagaimana jalannya. Nah, 5 sama 7 itu 12 kita hitung 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi kamu akan menemui sesuatu yang buruk atau sesuatu yang positif. Semua tergantung dari energi kamu, karena dari tadi kamu selalu dihadapkan dengan pilihan. Kalau kamu masih bersikokoh dengan menyimpan sesuatu dendam atau sakit hati dalam hati kamu, mau kamu bertemu dengan ribuan orang baik pun percuma ya, karena energinya nggak nyambung di kamu nanti. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa di like, di subscribe, share, dan thank you yang sudah subscribe. God bless you, Sujoku. Bye-bye.